Sekarang aku udah bebas berekspresi atau belum? Jadi sebelum orang ngejudge, aku udah ngejudge duluan. Oh, like overthinking, overanalyzing karyanya Mas Danang sendiri. Overthinking iya. Aku bahkan bikin karya gitu ya, bikin sesuatu jadi mikirin banyak hal. Padahal yang aku harus pikirin adalah seberapa cukup latihanku, bukan seberapa bagus penilaian orang. If it doesn't bring you joy, leave it. Nah, kalau aku ya, takut tuh dari kita sendiri. Aku benar-benar bisa tunjukin karya aku gitu loh Mas. Halo. Halo. Cheryl is back. I am back. Cheryl adalah punggung. Hah? Aku manusia? No, Cheryl is back. Oh. Oke, Benar. CXO Mania Aduh, Mantap. aku harus warming up lagi deh buat yang kayak gini-gini. Aku adalah Tas, telat. I am Cheryl is Back, back. ya kan? Hari ini sebelum kita mulai, kita ingin mengucapkan selamat datang ke Cheryl. Selamat datang kembali. Saya yang terima kasih banyak masih mau menerima saya di sini teman-teman Lintas Makna. Terima kasih. Banyak Tapi yang kami- kangen Cheryl. Yes, thank you so much. Bahkan tadi saking dia tidak pernah keluar rumah, jalan ke sini nggak nyasar deh. Iya. Keterusan. Gitu. Ya itu dia. Sama saya juga sebenarnya. Itu dia. Dan hari ini juga untuk merayakan 17 Agustus, ya Hari Kemerdekaan Indonesia, kami sudah menetapkan seragam baru untuk Lintas Makna. Terima kasih Mas Danang. Terima kasih buat Portridge Yes. yang bikin ini ya. Ini aku suka banget sama bahannya loh jadi Iya, review. benar. Tapi ini kita pas banget warnanya dengan tema hari ini karena Ya. kita akan membahas Merdeka, berekspresi Nah, itu dia. di 17-an ini ya. Dan sebenarnya ini kostum bukan cuma buat keren-kerenan tapi juga untuk mencari nafkah. Karena ini kan ada velcro nih. Ya. Ini silakan. Kalau Kalau logo-logo Anda mau ditaruh di sini ya, lebih mahal daripada di gelas. dan beda tangan, beda rate card. Beda. Ya. Makanya ayo Nah. built in, masuk. Ditunggu semuanya. Karena kita juga selain menanti built in adalah menanti komen-komen kamu ya dari CXO Mania Mantap. Karena seperti biasa kita akan ngebahas topik dan melihatnya melalui lintas generasi dan lintas perspektif dari kami berdua. Betul. Nggak dari kami berdua. Pada kenyataannya tidak kami berdua, tapi kami berenam. Iya. Karena tim CXO Lab ada 4 lagi. Iya. Iya, itu Dan dia, mereka benar. semua beda-beda Iya benar. orangnya. Berenam ya. Iya, Kami mewakili betul. aja. Nah ini ada komen dari YouTube CXO Media. Lintas Makna episode 37 Freedom of Speech. Menurut Rodia, gua ngerasa kita di Indonesia kalau mau berpendapat itu juga ngelihat umur atau yang lebih siapa yang lebih tua. Gue aja kalau mau berpendapat ke orang tua atau mau berpendapat ke dosen, seringkali ngerasa takut karena sering banget dibilang sok tahu, sok tua, kok nggak ada sok out? Sok tua, sok tahu, sok out dong harusnya. Dan sok-sok lainnya yang ngebuat kita ke depannya inget-inget terus dan jadi takut berpendapat. Ini mirip sebenarnya sama Gue. gue Iya. juga. Apalagi- Karena kan waktu di sekolah dulu kita menyampaikan pendapat gitu ya, salah. Iya. Bahkan dulu gue memprotes guru karena menurut gue enggak gitu, disetrap. Suruh ngepel kamar mandi, akhirnya enggak, gue pipis sembarangan di kamar mandinya. Nakal banget ya. Iya, nggak jauh beda sama papi aku ya jadinya. Wow. Nah kali ini nih, tapi ya kita akan bahas juga sesuatu yang berhubungan dengan kemerdekaan juga Cari. Oke. Yaitu merdeka berekspresi. Menurut kami ya CXO Mania Mantap, untuk bisa merdeka kita harus berhasil melawan rasa takut. Teng teng teng. Itulah. Kita harus berani melawan rasa dijajah. Ya. Aduh, yuk dipotong Negara yuk. mana yang tidak dijajah sekarang? Tidak ada, dijajah semua. Nah, hal yang paling lo takutin dalam hidup lo apa dan itu harus bisa ditanggulangi. Contohnya gue pakai ikat kepala seperti ini. Orang akan berpikir kayak, ih sok ini apa segala macam. Aku tidak peduli. Ini kebudayaan.
Betul. Aku mau pakai aja gitu. Betul. Karena kan sekarang hari kemerdekaan. Itu dia. Aku You wear it berekspresi with dengan ini. pride. Iya kan? Cuman Nah, kurang satu hal. apa tuh? Sponsor. Bener. Itu dia. Jadi ayo support kami. Karena ketakutan inilah yang paling mengganggu ya. Mengganggu dalam berekspresi. Nah sebelum ini kami sudah mengisi kayak kuesioner gitu yang menentukan ketakutan apa sih yang sebenarnya dialami Danang dan Sheryl. Betul. Kalau gue ketakutannya adalah fear of rejection. Kalau Sheryl? Kalau aku fear of loneliness. Buat kamu yang mau tes bisa scan QR code di bawah ini. Yes. Ya, atau langsung ke link di deskripsi, kotak deskripsi di bawah ya. Oh di bawah. Iya. Jadi silakan tes sekarang, rasa takut apa sih yang sebenarnya gandulin kamu gitu. Gandulin. Yang menghambat kamu untuk bisa lebih berekspresi lagi. Orang seperti kamu, se-bright kamu, gak mungkin bisa kesepi. Sedih deh musiknya. Halo, Jadi lonely. Terbalik. Oh iya. Loh. Orang se-bright kamu Amin. gak mungkin kesepian deh kayaknya sih. Enggak sih. Maksudnya orang tuh akan datang gitu. Makanya itu tadi tesnya sejujurnya kayaknya aku harus ulang lagi sih. Oke. Karena aku tadi pagi pas bangun makan sendiri, nyetir ke sini sendiri. Lonely aku. Aku emang lonely sih. Tapi nggak alone tapi nggak lonely kan? Alone tapi nggak lonely. Kalau Mas Danang gimana tadi? Ambil tesnya terus fear-nya apa? Fear-nya tuh rejection. Jadi ternyata kemarin gue bahkan aku sampai minta izin break dari tim. Gue break dulu ya. 2 minggu ada yang nggak beres nih. Jadi aku ada inilah kayak semacam meditasi sendiri. Terus aku nemu sesuatu di diriku gitu. Ternyata itu pas ikut tes ini fear of rejection benar. Jadi aku tuh kan bisa dibilang anaknya penasaran gitu. Nanya pengen ngebuat ini, gagal ya biarin, yang penting gue udah buat gitu. Tapi makin besar orang makin jangan. Sekitarku makin gitu, jangan nanti ini, jangan nanti itu. Danang tuh jadi kayak Danang kecil tuh jadi kayak gini. Saya aku boleh minum kopi susu nggak? Enggak. Boleh minum green tea latte nggak? Enggak. Boleh minum apa lagi segala macam. Walaupun kamu melarangku karena aku katakanlah lactose intolerance misalnya. Aku akhirnya tidak minum. Bukan menghindari susu tapi aku malah tidak minum. Oke. Nah kemarin itu cukup menyiksa aku. Akhirnya aku bahkan bikin karya gitu ya. Bikin sesuatu jadi mikirin banyak hal. Padahal yang aku harus pikirin adalah seberapa cukup latihanku. Bukan seberapa bagus penilaian orang. Tapi sorry berarti ini Mas Danang juga takut kalau misalkan Mas Danang taruh semua karya itu atau pikirannya Mas Danang di luar sana, orang-orang nggak akan bisa respect sama itu yang ditakutkan. Sebenarnya akhirnya jadi seperti itu. Nah, karena aku takut aku jelek. Bikin sesuatu yang jelek tuh aku takut gitu. I see. Intinya itu, bukan akunya jelek, aku memang sudah sangat standar ya. Enggak dong, nggak secara boleh wujud manifest. ya. Aku aminin nih, nggak boleh tahu ngomong kayak gitu. Gitu, jadi kayak bukan amin. Nih jadi aku rejectionnya di bagian situ. Jadi sebelum orang ngejudge, aku udah ngejudge duluan. Oh, like overthinking, overanalyzing karyanya Mas Danang sendiri. Overthinking iya. Atau sih. tentang Mas Danangnya sendiri gitu. Harusnya aku mikirin seberapa sering aku latihan, bukan seberapa seberapa bagus penilaian orang, intinya itu sih. Setuju. Aduh aku jadi pengen ganti jawaban aku, idem. Lah tapi kan aku fear-nya beda. Gimana gak bisa ya kayak gitu. Tapi menurut selintas fakta bermakna, ya menurut KBBI merdeka berarti bebas. Berdiri sendiri dan tidak terikat. Tidak bergantung pada orang. Merangkum dari beberapa sumber, kemerdekaan adalah untuk orang-orang yang mau mengabdikan diri demi keinginannya agar dapat terwujud dan bebas menentukan sikap, tujuan dan cara mencapai tujuannya itu sendiri. Begitu. Cool. Intinya dia bergantung sama dirinya sendiri. Kayaknya ini sih yang punya rasa kayak mereka punya sense of self gitu. Mengenal dirinya mereka agar mereka bisa menggunakan apapun yang mereka punya untuk kayak bukan diolah to like translate what they really desire, their true ambition and be able to really fulfill and live their whole lives gitu. To the fullest. Jadi akhirnya jadi gotong royong kan, jadi saling menguatkan. Itu dia. Bukan bergantung gitu. Nah, ini ada selintas kata bermakna, hidup bukanlah tentang aku bisa saja.
tanda kutip ya, aku bisa saja. Namun tentang aku mencoba, jangan pikirkan tentang kegagalan. Itu adalah pelajaran, kata Bung Karno. Woo! Cuman kalau buat aku berekspresi itu kayak aku sekarang bisa manifesting apa yang aku benar-benar inginkan dari dulu. Berarti cara kamu kamu merasa benar-benar merdeka itu adalah ya saat kamu bernyanyi, menulis lagu. Iya, kayak kalau aku benar-benar bisa tunjukin karya aku gitu loh Mas Danang. Nah ini ada lintas kata bermakna nih ya. Melakukan apapun yang kamu sukai adalah bentuk kemerdekaan. Dan menyukai apapun yang kamu lakukan adalah kebahagiaan. Nah itu dia. Itu dia. If it doesn't bring you joy, leave it. Nah. Dan juga kayak tadi kan kalau misalkan Mas Danang sempat ngomong soal kayak gotong royong tadi itu kan. And like what I believe in that is also like dalam kita bersikap sama orang-orang juga harus emang selalu seperti itu. Kayak kita benar-benar menguatkan kan. Jadi kalau misalkan kita harus bersama seseorang, itu kita ada untuk menemani, bukan untuk we are not supposed to be there for someone because we need to complete them, but we're only there for someone because we want to accompany them. Nah, itu sih, ya. Emang nemenin tok kan? Itu dia. Iya. Not to complete anyone gitu. Makanya menguatkan. Udah kuat ketemu kuat kayak merdeka. Ya. Nggak ngandul gitu. Oh, akhirnya aku nih di skrip. Oke. Berarti sebenarnya Mas, menurut lo gitu ceritanya udah lama gak balik kan, jadi kaku gitu lo baca. Lo apakah ya berarti Mas sebenarnya menurut lo penyebab kita takut itu untuk bisa merdeka berekspresi itu lahir dari diri kita sendiri atau sebenarnya it's genetic, ini adalah turunan, ini adalah tekanan dan tuntutan dari sekitar kita. Kalau aku sih tetap berpikir ini tuh sebenarnya dari kita sendiri lagi sih. Ya. Kalau aku ya takut tuh dari kita sendiri. Menurutmu tuh datang dari luar apa dari dalam kalau menurut Sheryl? Kalau menurut Sheryl sih, of course kalau buat aku masih kayak antara dua-duanya sih. Karena aku tadi jadi penasaran juga sebelum ke aku. Berarti Mas Danang, you also don't have any kayak PTSD atau misalnya kayak fobia? Itu termasuk sebagai fear dong? Iya, ya fobia kan? ya. Ada nggak? Fobia untuk karya berarti, untuk bikin karya atau sama sikap? Anything kayak fobia duren, nggak ada hubungannya sama karya. Iya, aku juga masih punya sense of fear gitu. Iya. Apa punya? Karena berarti masih ada ya? Masih. Karena itu yang ngelengkapin sih, untuk ngelengkapin si manusia untuk bertumbuh sih. Sampai akhirnya nanti fear-nya hilang, itu berarti udah next level menurutku ya. Nah, tapi ketakutan itu hanya sementara, tapi penyesalan itu selamanya. Makanya banyak yang lebih baik mencoba gitu. Iya. Daripada mendingan gagal daripada tidak mencoba sama sekali gitu. Iya. Kayak Mas Darto tuh pernah bilang kan aku kan orangnya pelit ya. Mas Darto tuh pernah bilang, "Men, udah beli aja, mendingan lu nyesel beli daripada nyesel nggak bisa kebeli." Nah, ya gitu. Tapi kalau misalkan beli-belian sih aku punya prinsip yang sama sih. Kalian tidak rugi, kalian investasi. Wow. Oke. Oke, boleh. Kalau merujuk sama apa yang udah diobrolin teman-teman ya, dari tadi sampai yang dulu-dulu. Gue berpikir sama teman-teman kalau fear itu selain jadi bensin. Bensin? Bensin. Oke. Bakar buat berkarya, tapi itu juga bisa jadi rem, iya nggak sih? Benar. Bisa awas terhadap situasi sekitar lu bisa waspadakan itu, dan lu bisa mawas terhadap apa yang terjadi dalam diri lu. Iya. Iya nggak? Yang menarik dari kemerdekaan ini adalah, ini udah pernah dibahas di freedom of speech sebenarnya. Jadi menurut gue pribadi ya, kita benar-benar merdeka kalau ada batasnya sih. Benar. Menurut gue ya, kalau tidak berbatas tuh malah tidak merdeka. Contoh nih, kita ugal-ugalan naik motor, nggak bawa SIM, nggak pakai helm, motornya bodong apa segala macam, ugal-ugalan ngebut, bertiga berempat, justru fear-nya jadi lebih banyak, takut ditilang, takut jatuh, takut segala macam. Betul. Tapi begitu kita udah safety, kita bawa SIM dan lain-lain, ketakutannya akan berkurang tuh. Akhirnya kita merdeka di jalan.
Jadi itu yang menurut gue pribadi sih, kita semakin merdeka kita akan merasa semakin merdeka kalau ngerti batasnya. Betul. Betul. Gitu. Cuman ada selintas fakta bermakna nih Mas Danang, katanya menurut Amnesty International, hak atas kebebasan berekspresi diabadikan dalam pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menetapkan secara luas hak asasi manusia atau HAM yang kita miliki itu masing-masing. Kebebasan berekspresi juga menopang hak asasi manusia lainnya seperti hak atas kebebasan berpikir, keyakinan kita dan beragama, dan memungkinkan kita untuk ya terus berkembang gitu. Sebenarnya cuma ditaruh-taruh di sini sebagai kayak pagar gitu nggak sih? Iya. Nggak sih kayak it's like a gate biar kita benar-benar tahu kayak lingkup kita, who we can respect, understanding one another. Benar. Ya. Apalagi kalau soal keyakinan gitu ya. Kalau lu takut yakin lu goyang sama sesuatu yang dari luar, kayaknya mesti ditanya deh keyakinan lu yakin apa enggak gitu. Nah. Dia ada analogi dari si XO Lab. Merdeka berekspresi seringkali terhambat. Misal dengan bertato atau cara berpakaian. Gak semua orang bertato itu jahat. Karena bisa aja itu bentuk ekspresi atau aktualisasi diri. Begitu juga cara berpakaian gitu ya. Yang bajunya rapi belum tentu baik. Yang maling juga banyak yang gak tatoan kok. Ya gak sih? Iya, kok nada gue jadi gini? Kenapa ini? Pari, kenapa begini? Sheryl, aku kenapa begini ya? Mau aku lanjutin? Boleh. Iya, mungkin kalau misalkan yang maling itu nggak tatoan, mereka mungkin isi sendiri di bawah. Kalau buat Mas Danang sendiri, merdeka berekspresi itu apa sebenarnya? Karena kan sebenarnya masih ada ya orang-orang yang nggak suka atau nggak setuju sama apa yang kita lakuin. Banyak yang suka ngejudge, banyak yang suka ngomongin this is my business. Harus defensif gitu tentang itu. Kalau Mas Danang gimana? Kalau aku ya menurut aku intinya gini. Aku tadi yang aku bilang seberapa sering aku berlatih untuk membuat karyaku ini gitu. Jadi akhirnya aku mau fokus ke latihanku supaya aku bisa merdeka ngasih karyaku tuh secara penuh gitu. Nah jadi selaras sama selintas kata bermakna dari si XO Lab nih kali ini ya. Karena menurut mereka kebebasan memang bukanlah tujuan tapi hasil dari sebuah proses panjang perjalanan. Kalau aku sih gitu. Jadi yang membuat aku sampai ke sini adalah intinya latihan. Oke. Mau apapun ya, maksudnya pikiran dilatih, otot dilatih gitu. Jadi biar pas bebas berekspresi tidak tergoyah sama apa yang orang itu. Sebenarnya rasa takut itu kan selalu ada ya, Shay. Iya. Tapi pada titik apa Sheryl akhirnya memutuskan untuk gue lawan yang takut gitu. Kayaknya yang paling sucker punch banget buat aku. Aku bilang kayak oke, gue nggak bisa lagi ngerasa kayak gini. Itu ketika aku belajar sesuatu yang baru sih gitu. Yang aku tahu ya gila lu bakal jelek, lu bakal yang dulu aku tanemin di kepala aku, lu bakal jelek, lu nggak bakal bisa, lo itu sorry. profesinya bukan di situ, masih banyak yang harus lo kembangin dan lain sebagainya. Dan akhirnya aku jadi kayak memutar balik kata-kata itu aja sih, atau aku akhirnya motivasiin diri aku dengan cara yang lain. Tahu nggak sih sekarang kan lagi banyak tuh di TikTok juga yang kayak lo kalau misalkan mau ngelamar kerja jangan sampai ngomong kalau misalkan ya bu kan saya di PHK atau apa, tapi yang kayak bu saya lagi mencari sertifikat dan kesempatan yang lebih lah gitu loh, yang kayak mainin kata-kata. Oke. Menarik. Jadi kayak gue kalau ngomong sama diri gue gitu Mas, aku udah kayak gitu. Jadi kayak oke, aku bukan bilang kalau misalkan gila lo males banget gitu kan. Aku selalu bilang kayak aku akan bangun lebih pagi gitu. Aku nggak bilang yang kayak aduh repot banget nih gitu di rumah sendiri gitu loh. Cuman yang kayak bersyukur ya gitu di rumah aku bisa punya banyak waktu untuk fokus sama diriku.
Jadi sampai ada itunya. Kadang kalau misalkan di kaca gitu aku udah yang kayak yang paling bete sebenarnya itu adalah ngelihat kaca pagi hari. Karena aku kayak ngerasa oh my gosh, I'm always so hard on myself kan gitu kayak gitu kan. Cuman aku ngelihat lagi ke kaca terus yang kayak ya oke, jelek tapi lama-lama yang kayak lo bisa oke yuk gitu. Ya udah aku langsung build rutin gitu buat aku hari ini biar nggak gila. Itu sih sebenarnya itu yang tadi aku bilang tuh rutin itu perlu sih. Iya dan karena banyak orang-orang hebat talking rutin. Healthy. Iya benar. To ourselves gitu. Ini ada selintas kata bermakna dari Bung Hatta. Apapun yang membuatmu takut hadapilah dengan berani. Ini menarik. Kalau kata coba aja dulu. Yuk, endorse dong di sini. Mulai aja dulu. Oh, salah lagi gua. Hidup. Nah, ini ada konklusi dari CXO Lab. Ini menarik banget ya hari ini pembahasannya benar-benar subjektif. Yeah. Dari pengalaman pribadi dan kemerdekaan berekspresi ini benar-benar dirasain banget sama terutama tim-tim di balik layar gitu. Yang benar-benar harus berpikir gimana caranya semerdeka-semerdekanya tapi tetap menarik gitu. Jadi kita mau tepuk tangan dulu untuk tim-tim di balik layar. Thank you so much. Dimanapun kalian berada. Ya, yang di balik layar tuh gokil, terutama kru-kru yang datang lebih pagi pulang lebih malam. We salute you. That's true. Dan ini ada konklusi untuk kemerdekaan berekspresi dari CXO Lab. Setiap orang berhak untuk bisa bebas dan merdeka berekspresi. Bebas untuk bisa menjadi dirinya sendiri. Serta bebas untuk bisa berkarya dengan segala kemampuan yang dia punya. Tanpa melihat siapa dan apa latar belakangnya. Walaupun rasa takut seringkali menjadi hambatan kita untuk bisa merdeka. Tapi percayalah bahwa ketakutan yang kita miliki bisa dikalahkan apabila kita mau dan berani melawannya. Betul. Untuk siapapun kamu, mari kita coba melihat. Untuk siapapun kamu, mari kita mulai mencoba untuk bisa saling menghargai hak kita masing-masing. Tanggung jawab kita itu masing-masing juga. Usaha dan siapapun diri kita, apa yang sedang kita jalani, karena merdeka berawal dari diri kita sendiri. Jadi jangan urusin urusan yang nggak ada hubungannya sama Allah. Kalau bagi aku sih merdeka berekspresi itu ketika aku merasa aku bisa bener-bener bahagia dan pastinya lebih bisa jujur sama apa yang sedang aku jalanin gitu. Karena terkadang aku selalu utamain orang-orang yang di sekitar aku duluan gitu. Menarik. Aku pasti mentingin mereka. Bagaimana cara make them happy? Bagaimana cara bikin mereka yang ngerasa bahwa aku itu aku happy karena mereka gitu. Jadi kayak butuh sense of approval dari mereka. Tapi ingat, merdeka berekspresi itu penting banget buat diri kita. Karena kalau misalkan kita tidak bisa menunjukkan bahwa ini kita happy dengan apa yang kita lakuin, kita happy dengan apa yang kita ekspresikan, gak ada yang bakal percaya. Gak ada yang bakal mengambil itu sebagai sesuatu yang inspiratif agar mereka juga bisa kayak bet sama apa yang lo jalanin gitu. Mereka bisa bener-bener involved sama apa yang lo percaya, apa yang lo sampaikan. Karena apapun yang kita mau lakukan, apapun yang kita pengen ekspresikan, menurutku pribadi itu harus ujung-ujungnya kita kasih balik ke society. Kita harus bisa give back ke orang-orang sekitar kita. Kalau misalkan gak bermanfaat bagi mereka, atau lo gak percaya kalau misalkan lo itu bisa buat sesuatu yang bermanfaat buat lo, gak ada yang bakal percaya. Itu aja. Jadi jujur dulu. Jujur dulu, benar sih. Itu dia sih. Jadi selamat merdeka teman-teman CXO Mania Mantap, teman-teman CXO Lab, dan juga seluruh teman-teman CXO dan juga siapapun yang menonton ini. Selamat merdeka, merdekalah semerdeka-merdekanya. Karena kadang-kadang gak kerasa, ternyata belum merdeka di ujung jalan begitu ya. Selamat ulang tahun juga ke 76 untuk Republik Indonesia tercinta. Semoga kita cepat bangkit, kita cepat kembali tumbuh dan merdeka.
Tidak egois. Jadi silakan bagi tentang kemerdekaan ekspresi menurut versi kamu di kolom komentar. Yes. Dan sebenarnya rasa takut itu dipengaruhi oleh faktor eksternal atau internal menurut Nah, itu kamu? menarik banget tuh untuk dilakukan di kolom komentar ya. Kami selalu mengundang dialog kalau bisa di kolom komentar karena kami baca. Tapi kalau udah mulai debat-debat, sorry banget kami delete. Ganggu soalnya. Yang maksa-maksain kehendak itu ganggu sebenarnya. Gitu. Jadi saksikan terus Lintas Makna dengan topik-topik lainnya setiap hari Selasa jam 18 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan lupa follow akun Instagram dan TikTok kami di Lintas Makna. Nanti gitu pas udah ada brandnya aja Mas biar lebih. I don't know how to do that. Sorry. Dan dengerin Lintas Makna di Spotify dan Apple Podcast juga everybody. Oke, dan juga tolong ditulis di kolom komentar bagaimana pendapat kalian tentang seragam kita. Seragam dan baru. kita harus bikin warna apa lagi ya? Ya. Oke, kalau gitu sampai jumpa semuanya. Bye-bye. Terima kasih sudah nonton CXO Lintas Makna.